Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pratiwi Bagus Naninda. Saya dari kelompok F. Saya akan menjelaskan bab 17.1, yaitu materi tentang organisasi prosesor. Yang pertama, jenis sistem prosesor paralel. Yang kedua, organisasi paralel. Jadi, menurut taksonomi Flynn, jenis sistem prosesor paralel itu ada 4. Yang pertama, single instruction single data, yaitu prosesor tunggal yang mengeksekusi aliran instruksi tunggal untuk beroperasi pada data yang disimpan dalam memori tunggal juga. Yang termasuk dalam kategori ini adalah uniprosesor. Yang kedua adalah single instruction multiple data, yaitu suatu instruksi mesin tunggal yang mengontrol eksekusi simultan sejumlah elemen pemrosesan berdasarkan dasar penguncian. Setiap elemen pemrosesan memiliki memori data yang terkait, sehingga setiap instruksi dieksekusi pada set data yang berbeda oleh prosesor yang berbeda pula. Contohnya adalah prosesor vektor dan array. Yang ketiga adalah multiple instruction single data. Urutan data ditransmisikan ke satu set prosesor yang masing-masing mengeksekusi urutan instruksi yang berbeda. Dan yang terakhir adalah multiple instruction multiple data. Satu set prosesor secara bersamaan mengeksekusi urutan instruksi berbeda pada set data yang berbeda juga. Contohnya SM, sistem cluster, dan NUMA. Selanjutnya, ini adalah organisasi prosesor, arsitektur paralel komputer menurut taksonomi Flynn, sama kayak yang tadi, cuman ini lebih singkatnya. Dan di sini juga disediakan tabel juga. Mohon maaf, maksud saya disediakan contoh juga. Jadi lebih tidak ada pengertiannya, jadi lebih simpel. Selanjutnya, organisasi paralel sama kayak tadi, cuman ini organisasinya. Jadi, single instruction single data ini hanya menggunakan satu prosesor saja. Oleh karena itu, model ini bisa dikatakan sebagai model untuk komputasi tunggal. Sedangkan ketiga model yang lainnya merupakan komputasi paralel karena menggunakan banyak prosesor. Contoh komputer yang memakai model ini adalah UNIVAC 1, IBM 360, dan lain-lain. Selanjutnya, SIMD, Single Instruction Multiple Data. Jadi model ini menggunakan banyak prosesor dengan instruksi yang sama. Ini menggunakan banyak prosesor dengan satu instruksi yang sama. Namun setiap prosesornya mengolah data yang berbeda. Setiap prosesor mengolah data yang berbeda. Yang ketiga, multiple instruction single data. Jadi model ini menggunakan banyak prosesor dan setiap prosesor menggunakan instruksi yang berbeda. Jadi setiap prosesor menggunakan instruksi yang berbeda. Namun dia mengolah satu data yang sama. Sampai saat ini belum ada komputer yang menggunakan model MISD ini. Dan yang terakhir adalah multiple instruction multiple data. Ini kebalikan dari single instruction multiple data. Di single instruction ia hanya memakai satu instruksi saja. Sedangkan di multiple instruction ini menggunakan 3 instruksi yang berbeda di setiap prosesornya. Jadi setiap prosesor memiliki instruksi yang berbeda. Tetapi
dia mengolah data yang berbeda. Kalau yang sebelumnya tadi mengolah data yang sama, hanya beda di situ. Contoh komputer yang menggunakan ini adalah IBM Power 5, HP atau Compaq Alpha Server, Intel IA32, dan contoh lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, dan di sini saya Sania Mutiaudini akan membahas subbab 17.2 yang berisi tentang multiprosesor simetris. Multiprosesor simetris atau yang biasa disingkat SMP dapat didefinisikan sebagai sistem komputer mandiri dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, ada dua atau lebih prosesor yang memiliki kemampuan sebanding. Yang kedua, prosesor ini berbagi memori utama yang sama dengan fasilitas I/O dan saling berhubungan dengan bus atau skema koneksi internal lainnya. Sehingga memori adalah memori yang dipakai sama di setiap prosesor. Yang ketiga, semua prosesor berbagi akses I/O perangkat baik melalui saluran yang sama ataupun berbeda. Yang keempat, semua prosesor dapat melakukan fungsi yang sama. Yang terakhir, sistem ini dikendalikan oleh sistem operasi yang terintegrasi dan menyediakan interaksi antara prosesor dan program yang dijalankan mereka. Sebuah organisasi SMP memiliki sejumlah potensi keuntungan atas organisasi uniprosesor, termasuk yang berikut. Yang pertama ada kinerja, yang kedua ada ketersediaan, yang keempat ada pertumbuhan bertahap, dan yang keempat ada scaling. Kalian bisa lihat kinerja itu seperti apa, ketersediaan itu seperti apa, pertumbuhan bertahap juga seperti apa, dan scaling itu seperti apa di sini. Nah, ini merupakan gambaran umum dari organisasi sistem multiprosesor. Di situ ada I/O, ada prosesor, ada main memory, dan segala macamnya. Ada dua atau lebih prosesor. Nah, di setiap prosesor ini memiliki sistem mandiri termasuk unit kontrol, ALU, register, dan biasanya memiliki satu atau lebih tingkat cache pada setiap prosesor yang memiliki akses ke memori utama bersama dan perangkat I/O melalui beberapa bentuk mekanisme terinterkoneksi. Bus terdiri dari kontrol, alamat, dan data baris. Untuk memfasilitasi data transfer DMA dari prosesor I/O, tersedia beberapa fitur berikut. Di antaranya ada pengalamatan, yang dimana memungkinkan untuk membedakan modul di bus dan untuk menentukan sumber dan data tujuan. Yang kedua, arbitrase, di mana setiap modul I/O dapat berfungsi sementara sebagai master. Yang ketiga atau ada shared time atau waktu berbagi, di mana ketika satu modul mengendalikan bus, maka modul lain terkunci dan harus menangguhkan operasi sampai akses bus tercapai. Selain itu, organisasi bus memiliki beberapa fitur menarik yang lain. Yang pertama ada kesederhanaan, yang kedua fleksibilitas, yang ketiga adalah ada keandalan. Namun, organisasi sistem bus ini memiliki kelemahan. Kelemahannya ada pada kinerjanya. Sementara referensi memori melewati bus umum. Kemudian kita masuk ke pertimbangan desain sistem operasi multiprosesor. Sistem operasi SMP mengelola prosesor dan sumber daya komputer lainnya, sehingga pengguna merasakan sistem operasi tunggal yang mengendalikan sumber daya sistem. Dengan demikian, sistem operasi multiprosesor harus menyediakan semua fungsionalitas sistem pemrograman ganda ditambah dengan fitur tambahan untuk mengakomodasi beberapa prosesor. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama ada proses bersamaan simultan, yang kedua ada penjadwalan, yang ketiga ada sinkronisasi, yang keempat ada manajemen memori, dan yang kelima ada reliability and fault tolerance. Kemudian kita masuk ke bingkai utama SMP. Sebagian besar PC dan SMP workstation menggunakan strategi interkoneksi bus seperti yang digambarkan
gambar 17.5 yang akan ditunjukkan di slide selanjutnya. Kemudian komponen utama dari konfigurasi ditunjukkan pada gambar 17.6. Di antaranya ada chip prosesor dual core dan L2 cache. Chip prosesor dual core ini mencakup dua prosesor sentral identik, yaitu CP. CP adalah mikroprosesor superscalar CISC, di mana sebagian besar instruksi dilengkapi dengan kabel dan sisanya dijalankan dengan mikrokode vertikal. Nah, di setiap CP menyertakan cache instruksi sebesar 256 KB L1 dan cache data 256 KB L1. Kemudian ada elemen control system SCE. SCE menengahi komunikasi sistem dan memiliki peran sentral dalam menjaga koherensi cache. Kemudian ada main store control atau MSC. MSC ini menyambungkan cache L2 dan memori utama. Kemudian ada memory card atau kartu memori. Setiap kartu memiliki memori masing-masing 32 GB. Memori maksimum yang dapat dikonfigurasikan terdiri dari 8 kartu memori dengan total 256 GB. Kartu memori interkoneksi ke MSC ini melalui antarmuka memori sinkron atau yang biasa disingkat SIMS. Kemudian ada Memory Bus Adapter atau MBA. MBA menyediakan antarmuka ke berbagai jenis saluran I/O, lalu lintas ke atau dari saluran langsung ke cache L2. Nah, ini contoh gambar 17.6 yang merupakan struktur multiprosesor IBM. Di situ ada prosesor sentral CP yang di atas, kemudian ada adapter bus memori MBA yang ada di sebelah kiri, kemudian ada kontrol toko utama SC yang ada di bawah, elemen kontrol sistem SCE yang ada di tengah, dan ada antarmuka memori sinkron SMI yang ada di paling bawah di dekat memory card. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Yuliarni. Di sini saya akan membahas pada subbab 17.3 tentang koherensi cache dan protokol MESI. Koherensi cache, seperti yang kita tahu, multiprosesor memiliki cache untuk mempercepat kinerja komputer. Namun ada masalah khusus yang biasa disebut dengan koherensi cache. Ada dua kebijakan menulis, yaitu write back, yang dimana operasi hanya untuk cache, dan write to, yang semua operasi penulis dibuat ke memori utama dan cache. Pendekatan koherensi cache umumnya dibagi menjadi pendekatan perangkat lunak dan pendekatan perangkat keras yang bersifat instruktif dan umumnya digunakan dalam survei strategi koherensi cache. Solusi ini berusaha untuk menghindari kebutuhan akan hardware tambahan dan logika dengan mengandalkan compiler dan sistem operasi untuk mengatasi masalah. Jadi masalahnya dipindahkan dari hardware ke software. Keputusan yang diambil menyebabkan ketidakinvensian penggunaan cache. Pada solusi hardware ini, permasalahan akan ditindak apabila masalah tersebut benar terjadi. Maka penggunaan cache menjadi efektif dan kinerja menjadi lebih baik dibandingkan dengan pendekatan software. Skema hardware dapat dibagi atas dua kategori, yaitu protokol directory dan protokol Snoopy. Jadi, kalau directory ini mengumpulkan dan menjaga informasi lokal, salinan bulk berada. Kekurangannya ada kemacetan terpusat dan overhead komunikasi antar berbagai pengontrol. Protokol Snoopy bertanggung jawab untuk menjaga koherensi cache dan pengontrolan cache di dalam sebuah multiprosesor. Idealnya untuk multiprosesor berbasis bus. Ada dua pendekatan protokol Snoopy, yaitu write invalidate, yang terdapat sejumlah pembaca dan hanya satu penulis saja, dan write update. Terdapat beberapa pembaca dan penulis. 4 keadaan yang biasa terjadi pada salah satu cache, yaitu yang pertama adalah modify, yaitu baris telah diubah dan hanya tersedia pada cache saja. Kemudian ada eksklusif, baris cache dan memori utama sama, namun tidak terdapat pada cache lain. Kemudian ada share, baris cache dan memori sama dan terdapat pada cache lain. Dan yang terakhir adalah invalid, di mana baris tidak berisi data cache yang valid. Ini pada gambar diagram A adalah baris dalam cache saat memulai prosesor, dan B adalah baris
dalam snooping case. Di sini saya akan memberikan pengertian-pengertian dari gambar diagram tadi tentang simbol-simbol dan maksud dari diagram tersebut. Selanjutnya adalah konsistensi case level 1 dan level 2. Perlu menjaga integrasi data di kedua level case dan di semua case dalam konfigurasi SMP. Untuk memperluas protokol Messi ke case level 1, setiap baris dalam level 1 menyertakan bit dalam mengidentifikasi status. Mengapa? Untuk mengadopsi kebijakan write through di case level 1. Jika level 1 memiliki write back lebih kompleks, tulis tembus adalah untuk tulisan itu akan ditembus pada level 2 case dan bukan ke memori. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian 17.4 yaitu tentang multithreading dan chip multiprosesor yang terdiri dari multithreading implisit dan eksplisit, pendekatan untuk multithreading eksplisit, dan contoh sistemnya. Multithreading implisit dan eksplisit. Prosesnya contoh program yang berjalan pada komputer. Proses mewujudkan dua karakteristik utama. Yang pertama, kepemilikan sumber daya. Yang kedua, penjadwalan atau eksekusi. Yang ketiga, proses beralih. Yang keempat, thread. Dan yang terakhir adalah thread switch. Perbedaan dibuat antara thread tingkat pengguna yang terlihat oleh program aplikasi dan thread tingkat kernel yang hanya dapat dilihat oleh sistem operasi. Kedua hal ini dapat disebut sebagai thread eksplisit, didefinisikan dalam perangkat lunak. Semua prosesor komersial dan sebagian besar prosesor eksperimental sejauh ini telah menggunakan multithreading eksplisit. Sistem ini secara bersamaan mengeksekusi instruksi dari berbagai thread eksplisit, baik dengan menyisipkan instruksi dari berbagai thread pada pipa bersama atau dengan eksekusi paralel pada pipa paralel. Multithreading implisit mengacu pada eksekusi bersamaan dari beberapa thread yang diekstrak dari program sekuensial tunggal. Utas implisit ini dapat didefinisikan baik secara statis oleh kompiler atau secara dinamis oleh perangkat keras. Selanjutnya, pendekatan untuk multithreading eksplisit. Secara umum, ada 4 pendekatan utama untuk multithreading. Yang pertama yaitu multithreading interleave. Ini juga dikenal sebagai multithreading berbutir halus, karena prosesor berurusan dengan 2 atau lebih konteks thread pada satu waktu, beralih dari satu thread ke yang lain di setiap siklus jam. Jika sebuah thread diblokir karena dependensi data atau latensi memori, thread dilewati dan siap dijalankan. Yang kedua, multithreading block. Ini juga dikenal sebagai multi-reading kasar. Instruksi suatu thread dieksekusi berturut-turut sampai suatu peristiwa terjadi yang dapat menyebabkan keterlambatan seperti cache miss. Peristiwa menginduksi peralihan ke thread lainnya. Pendekatan ini efektif pada prosesor berurutan yang akan menunda pipa untuk penundaan acara seperti cache miss. Yang ketiga adalah multithreading simultan atau SMT. Instruksi secara simultan dikeluarkan dari beberapa thread ke unit eksekusi prosesor superscalar. Ini menggabungkan kapabilitas masalah instruksi superscalar yang luas dengan penggunaan berbagai konteks thread. Dan yang terakhir adalah chip multiprocessing. Dalam hal ini seluruh prosesor direplikasi pada satu chip dan setiap prosesor menangani utas yang terpisah. Keuntungan dari pendekatan ini adalah bahwa area logika yang tersedia pada sebuah chip digunakan secara efektif tanpa tergantung pada kompleksitas yang semakin meningkat dalam desain pipa. Hal ini disebut sebagai multicore. Ini adalah pendekatan multithreading implisit.
Jadi, setiap baris horizontal mewakili slot masalah potensial atau slot untuk siklus eksekusi. Lebar setiap baris sesuai dengan jumlah maksimum instruksi yang dapat dikeluarkan dalam satu siklus jam tunggal. Dimensi vertikal mewakili urutan waktu dari siklus jam. Dan slot kosong mewakili slot eksekusi yang tidak digunakan dalam satu pipa. Yang A ini adalah saklar bergulir tunggal. Ini adalah saluran pipa sederhana yang ditemukan di mesin RISC dan CISC tradisional tanpa multithreading. Yang B adalah saklar multithreading interleaf. Ini adalah pendekatan multithreading termudah untuk diimplementasikan. Yang ketiga adalah scalar multithread block atau scalar multithread yang diblokir. Dalam kasus ini, satu thread dijalankan hingga terjadi latensi yang akan menghentikan pipa. Pada saat itulah proses beralih ke thread lainnya. Yang keempat atau yang ke D adalah superscalar. Ini adalah pendekatan dasar superscalar tanpa multithreading. Sampai relatif baru-baru ini adalah pendekatan yang paling kuat untuk menyediakan paralelisme dalam suatu prosesor. Yang kelima adalah superscalar multithreading interleaf. Selama setiap siklus, sebanyak mungkin instruksi dikeluarkan dari satu thread. Dengan teknik ini, potensi keterlambatan karena saklar thread dihilangkan seperti yang telah dibahas sebelumnya. Namun jumlah instruksi yang dikeluarkan dalam siklus tertentu masih dibatasi oleh dependensi yang ada dalam thread tertentu. Selanjutnya, superscalar multithread yang diblokir. Sekali lagi, instruksi dari hanya satu thread dapat dikeluarkan selama siklus apapun, dan multithreading yang diblokir digunakan. Selanjutnya VLIW. Arsitektur VLIW seperti IA64 menempatkan banyak instruksi dalam satu kata. Biasanya, VLIW dibangun oleh kompiler yang menempatkan operasi yang dapat dijalankan secara paralel dalam kata yang sama. Selanjutnya, interleaf multithreading VLIW, yaitu pendekatan ini harus memberikan efisiensi yang sama dengan yang disediakan oleh multithreading interleaf pada arsitektur superscalar. Selanjutnya adalah VLIW multithread yang diblokir. Jadi pendekatan ini harus memberikan efisiensi yang serupa dengan yang disediakan oleh multithreading yang diblokir pada arsitektur superscalar. Yang selanjutnya adalah multithreading simultan atau SMT. Gambar itu menunjukkan sistem yang mampu mengeluarkan 8 instruksi pada satu waktu. Jika satu thread memiliki tingkat paralelisme tingkat instruksi yang tinggi, maka pada beberapa siklus dapat mengisi semua slot horizontal. Ini slotnya terisi semua. Yang terakhir adalah chip multiprosesor atau multicore. Dari gambar ini menunjukkan sebuah chip yang berisi 4 prosesor. 1, 2, 3, 4. Yang masing-masing memiliki prosesor superscalar 2 masalah. Masing-masing ada 2 masalah. Setiap prosesor diberi thread dari mana ia dapat mengeluarkan hingga 2 instruksi per siklus.
Contoh sistemnya, yang pertama Pentium 4. Model Pentium 4 yang lebih baru menggunakan teknik multithreading yang disebut literatur Intel sebagai hyperthreading. Pada dasarnya, pendekatan Pentium 4 ini adalah menggunakan SMT dengan dukungan untuk dua thread. Jadi prosesor multithread tunggal secara logis mempunyai dua prosesor. Yang kedua, IBM Power 5. Jadi chip IBM Power 5 ini yang digunakan dalam produk PowerPC kelas atas menggabungkan multiprosesor chip dengan SMT. Chip ini memiliki dua prosesor terpisah, namun masing-masing merupakan prosesor multithread yang mampu mendukung dua thread secara bersamaan menggunakan SMT. Nah, menariknya, para perancang mensimulasikan berbagai alternatif dan menemukan bahwa memiliki dua prosesor SMT dua arah pada satu chip memberikan kinerja yang unggul untuk suatu prosesor SMT 4 arah. Simulasi menunjukkan bahwa multithread tambahan di luar dukungan untuk dua thread dapat menurunkan kinerja karena penumpukan cache karena data dari satu thread memindahkan data yang diperlukan oleh thread lainnya. Jadi gambar ini menunjukkan diagram alir instruksi IBM Power 5. Jadi prosesor bergantian mengambil instruksi hingga 8 sekaligus antara dua thread. Semua instruksi disimpan dalam cache instruksi umum dan berbagai fasilitas terjemahan instruksi yang melakukan dekode instruksi parsial. Nah, ketika cabang bersyarat ditemui, fasilitas prediksi cabang memprediksi arah cabang dan jika mungkin menghitung alamat target. Untuk memprediksi target pengembalian subrutin, proses menggunakan tumpukan kembali dari satu untuk setiap thread-nya. Lalu kemudian instruksi pindah ke dua buffer instruksi yang terpisah. Kemudian berdasarkan prioritas utas, sekelompok instruksi dipilih dan diterjemahkan secara paralel. Selanjutnya instruksi mengalir melalui fasilitas register renaming, yaitu register logis dipetakan ke register fisik. Power 5 memiliki 120 register tujuan umum fisik dan 120 register titik pengembang fisik. Instruksi kemudian dipindahkan ke antrian masalah. Dari masalah antrian, instruksi dikeluarkan menggunakan multithreading simetris, yaitu prosesor memiliki arsitektur superskalar dan dapat mengeluarkan instruksi dari satu atau kedua utas secara paralel. Di akhir pipa, sumber daya utas yang terpisah diperlukan untuk melakukan instruksi. Selanjutnya, ini adalah bacaan yang saya baca tadi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekarang kita akan membahas tentang subbab 17.5 yaitu cluster. Cluster adalah desain sistem komputer pengembangan yang penting dan relatif baru. Clustering sendiri adalah alternatif untuk multiprosesor simetris sebagai pendekatan untuk memberikan kinerja tinggi dan ketersediaan tinggi dan sangat menarik untuk aplikasi server. Daftar 4 manfaat yang dapat dicapai dengan clustering, diantaranya yang pertama ada skalabilitas absolut, kemudian skalabilitas bertahap, ketersediaan tinggi, harga atau kinerja yang unggul. Seperti yang dilihat di sini, kemudian ini adalah contoh gambar konfigurasi cluster, di mana gambar ini menunjukkan sebuah cluster dua simpul
di mana satu-satunya interkoneksi adalah melalui kecepatan tingkat tinggi. Sedangkan ini adalah gambar tabel tentang metode manfaat dan limitasi dari clustering. Bisa dilihat ini tabelnya, ada deskripsi, benefit, dan limitasi sendiri. Dalam pendekatan suatu clustering, setiap komputer adalah server terpisah dengan disk sendiri dan tidak ada disk yang dibagi antara sistem gambar, memberikan kinerja tinggi serta ketersediaan tinggi. Dalam hal ini beberapa jenis manajemen atau penjadwalan perangkat lunak yang diperlukan menetapkan permintaan klien yang lumayan tinggi. Masalah desain sistem operasi. Yang pertama ada paralelisasi komputasi, di mana penggunaan cluster secara efektif membutuhkan perangkat lunak yang dijalankan dari satu aplikasi secara paralel. Yang kedua, kompilator paralelisasi. Hal ini menentukan pada waktu kompilasi bagian mana dan aplikasi yang dapat dieksekusi secara paralel. Yang selanjutnya ada aplikasi yang diparalelkan. Dalam pendekatan ini, pemrograman menulis aplikasi dari awal untuk dijalankan pada sebuah cluster dan menggunakan pesan yang lewat untuk memindahkan data seperti yang diperlukan antara node di cluster. Kemudian ada komputasi parametrik. Pendekatan ini dapat digunakan jika sensasi aplikasi adalah algoritma atau program yang harus dieksekusi dalam jumlah besar, yang setiap kali dengan serangkaian kondisi atau parameter awal yang berbeda. Kemudian ada arsitektur komputer cluster. Perangkat tengah cluster menyediakan gambar sistem terpadu kepada penggunanya. Kemudian di sini ada fungsi perangkat menengah cluster yang diinginkan oleh pengguna, diantaranya titik masuk tunggal, kemudian ada hierarki file tunggal, kemudian ada titik kontrol tunggal, ada jaringan virtual tunggal, dan ruang memori tunggal. Anda bisa lihat di sini fungsi perangkat apa saja yang terdapat pada cluster menengah yang diinginkan oleh pengguna. Kemudian ada sistem manajemen perangkat pekerja tunggal. Kemudian ada antarmuka pengguna tunggal, ruang I/O tunggal, ruang proses tunggal, checkpointing, dan terakhir migrasi proses. 4 item terakhir pada daftar sebelumnya meningkatkan ketersediaan cluster. Item yang tersisa berkaitan dengan penyediaan gambar sistem tunggal. Nah, di sini ada gambar sebuah cluster yang juga menyertakan perangkat lunak untuk memungkinkan eksekusi program yang efisien dan mampu dieksekusi secara paralel. Ada yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Kemudian ada server blade. Implementasi umum dari pendekatan cluster adalah server blade. Server blade adalah arsitektur server yang menampung beberapa mode server atau blade dalam satu sasis. Ini banyak digunakan di pusat data untuk menghemat ruang dan meningkatkan manajemen sistem. Contoh aplikasi yang ditunjukkan pada gambar sebelumnya itu 17.12 diambil dari NOW07, di mana itu merupakan tren pusat data terbesar. Dengan bank besar server blade adalah penyebaran port 10 Gbps pada masing-masing server untuk menangani lalu lintas multimedia besar-besaran. Yang terakhir ada cluster jika dibandingkan dengan SMP. Cluster dan multiprosesor simetris menyediakan konfigurasi dengan beberapa prosesor untuk mendukung aplikasi dengan permintaan tinggi. Kedua solusi tersedia secara komersial, meskipun skema SMP jauh lebih lama daripada cluster sendiri. Kekuatan utama dari pendekatan SMP adalah bahwa SMP lebih mudah untuk dikelola dan dikonfigurasikan daripada cluster. SMP jauh lebih dekat dengan prosesor tunggal asli model yang hampir semua aplikasi ditulis. Namun dalam jangka panjang, keuntungan dari pendekatan cluster cenderung menghasilkan cluster yang mendominasi pasar server berkinerja tinggi. Cluster jauh lebih unggul daripada SMP dalam hal skalabilitas inkremental dan absolut. Cluster juga lebih unggul dalam hal ketersediaan karena semua komponen sistem dapat dengan mudah dibuat sangat berlebihan.
Baiklah, di sini kita akan membahas tentang NUMA. Jadi, pendekatan umum yang menyediakan sistem operator multiprosesor pada aplikasi selain SMP dan cluster itu ada NUMA. Jadi, di sini ada beberapa istilah dalam NUMA. Yang pertama ada Uniform Memory Access dan NUMA dan sisi NUMA. Di Uniform dan NUMA itu, semua prosesor memiliki akses ke semua bagian memori utama menggunakan load dan strong. Namun yang membedakannya di Uniform Memory Access itu waktunya sama, sedangkan di NUMA itu berbeda. Dan sisi NUMA, sistem NUMA di mana koherensi cache dipertahankan di antara cache berbagai prosesor. Baru-baru ini sistem sisi NUMA banyak menarik perhatian sehingga kami akan membahas tentang sisi NUMA. Yang pertama ada motivasi, yang kedua organisasi, yang ketiga adalah NUMA pro dan kontra. Kita lanjut di motivasi. SMP memiliki batas lalu lintas bus antara 16 dan 64 prosesor. Yang kedua, dalam kelompok node memiliki memori sendiri. Yang ketiga, koherensi dikelola oleh software dan bukan hardware. Dan yang keempat adalah NUMA tetap seperti SMP dengan multiprosesor berskala besar. Ke organisasi, jadi ini adalah jaringan interkoneksi dari organisasi. Ini adalah setiap prosesor memiliki cache level 1 dan cache level 2 masing-masing. Setiap node memiliki memori utama sendiri. Node terhubung oleh beberapa fasilitas jaringan. Yang keempat, setiap prosesor memilih ruang memori tunggal yang dapat dialamatkan. Jadi, kerjanya dari gambar tadi itu seperti ini. Operasi sisi NUMA, ada pesanan permintaan memori, di sini sudah dijelaskan, dan otomatis dari transparansi ini berbeda dengan cluster. NUMA pro dan kontra. Jadi di sini NUMA ini kinerjanya akan lebih efektif pada tingkat paradigma yang lebih tinggi daripada SMP. NUMA node terbatas, dan jika banyak akses memori untuk node jarak jauh, maka akan cepat rusak. Untuk menghindari hal tersebut, kita ada beberapa solusi. Yang pertama, desain cache level 1 dan level 2 bisa mengurangi semua akses memori. Yang kedua, membutuhkan lokalitas temporal yang bagus. Yang ketiga, lokalitas spasial yang baik dari perangkat lunak. Yang keempat, manajemen memori virtual memindahkan halaman ke node yang paling sering digunakan. Namun, di mana ada pro, di situ ada kontra. Yang kontranya atau kelemahan lain dari sisi NUMA adalah alokasi halaman, yang kedua, alokasi proses, dan yang ketiga, penyeimbangan beban oleh sistem operasi. Komputasi vektor. Kebutuhan komputer untuk melakukan operasi matematika sangat diperlukan. Berbeda dengan mainframe yang dirancang untuk program multi dan I/O, ada proses larik yang dirancang untuk ini. Walaupun superkomputer dirancang untuk kebutuhan vektor, namun dasarnya ia untuk menangani data umum. Terdapat 3 organisasi prosesor. Yang pertama ALU pipeline, yang kedua prosesor paralel, yang ketiga ARU paralel. Operasi vektor. Operasi vektor dapat ditingkatkan dengan yang pertama, elemen-elemen vektor terdapat di dalam register. Yang kedua, menggunakan beberapa ALU dalam satu prosesor di bawah kendali satu unit kontrol. Yang ketiga, menggunakan prosesor paralel dengan jumlah yang banyak. Fasilitas IBM 3090 vektor, yaitu untuk memanfaatkan sejumlah vektor register untuk menghasilkan percepatan ALU yang signifikan. Dan ini adalah beberapa istilah yang kita temui dalam komputasi vektor, yaitu ada organisasi, kedua ada register, ketiga ada komponen instruksi. Baiklah, sekian dari kami. Maaf apabila banyak kesalahan. Kritik dan saran kami tunggu. Terima kasih.